Nabi Yunus alaihi salam. Tapi sebelum dari itu, ana ingin mengingatkan kepada diri ana dan juga kepada antum semua, di mana akhir-akhir ini kita telah mengalami bahwasanya hari-hari kita dihiasi dengan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim yang baik adalah yang bisa mengambil kesempatan dalam beramal sebaik-baiknya. Sehingga apabila kita memperhatikan bagaimana zikir-zikir yang telah disyariatkan di dalam agama kita, maka itu tak lepas dari bagaimana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari kita baru bangun tidur saja, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan setelah sebelumnya mati. Baru bangun tidur saja, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita untuk mengingat bagaimana kebesaran Allah Tabaraka wa taala. Begitu juga dengan zikir pagi petang. Kenapa dalam zikir pagi petang itu ada tasbih? Karena disitulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala betul-betul terlihat oleh hambanya yang mereka apabila mereka mau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memunculkan matahari setelah tenggelamnya. Kemudian pada sore hari yang tadinya terang benderang, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan lagi. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikir pagi dan petang kita selalu dihiasi dengan tasbih kepada Allah Tabaraka wa taala. Sehingga jangan sampai hujan yang menghiasi hari-hari kita itu justru luput dari perhatian kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, tuntunan agama kita dalam hujan tentunya adalah inilah saat di mana kita bisa mengamalkan zikir-zikir yang telah disyariatkan di dalam agama kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, dari hujan baru kecil saja baru menetes, maka Rasul alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk membaca Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang akan turun ini jadi hujan yang bermanfaat. Dan ketika deras, maka Rasul alaihi salatu wasallam juga mengajarkan lagi kepada kita, Allahumma hawalaina wala alaina. Ada lagi zikirnya. Ketika hujan telah berhenti, ada lagi zikirnya, mutirna bifadlillah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam juga mengajarkan kepada kita, ketika hujan itulah saat waktu-waktu doa diijabah oleh Allah Tabaraka wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini tentulah banyak, apalagi di sosial media itu mungkin banyak yang memperhatikan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan. Tetapi ada satu hal yang sering dilupakan oleh manusia, bahwa turunnya hujan itu adalah merupakan waktu yang perlu kita manfaatkan dalam meningkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila cuaca itu mulai mendung, karena kita mengetahui bahwa kadar deras atau ringannya hujan itu bisa terlihat dari kadar mendungnya. Apabila cuaca benar-benar gelap, maka kita mengetahui insya Allah akan turun hujan yang deras. Rasul alaihi salatu wassalam apabila mendung itu sudah mulai gelap, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu khawatir bahwa jangan-jangan ini azab dari Allah Tabaraka wa taala. Jadi jangan sampai fenomena-fenomena alam ini kita lewatkan begitu saja tanpa kita manfaatkan bagaimana meningkatkan kualitas taqwa, kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, sudah mencontohkan, apabila hari sudah mulai gelap,
Nabi SAW yang paling saleh, yang paling takwa, yang paling beriman, yang paling teladan merasa khawatir jangan-jangan ini azab dari Allah tabaraka wa taala. Sehingga penting bagi kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Dan salah satu hal yang bisa kita latih kepada diri kita adalah ketika hujan turun, coba kita bertadabbur. Jangan-jangan kenapa saya salah apa? Jangan-jangan di balik mendung ini ada musibah yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan karena dosa-dosa yang saya perbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hujan pula Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan hujan sebagai sarana dakwah kepada kaum musyrikin agar kaum musyrikin saat itu mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selalu disebutkan tentang hujan sebagai ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satunya Allah Subhanahu wa taala bilang dalam surat Az-Zukhruf, "Walladzi nazzala minas samaa." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air dari langit biqadarin, dengan kadar tertentu. Dengan kadar tertentu. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan baldatan maita, yang tadinya gersang, yang tadinya tidak tumbuh. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan subhanallah dengan kadar tertentu. Yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa saja menurunkan hujan yang lebih deras dari sekarang ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dengan kadar sesuai dengan kebutuhan, sehingga setelah redanya pun terlihat dari udara yang kita hirup, manfaat yang kita bisa rasakan di kedepan harinya. Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan kadarnya, subhanallah. Dengan itulah tumbuh-tumbuhan yang tanah yang tadinya gersang Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika tukhrajun." Demikianlah nanti kita itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanaman yang telah mati. Sebenarnya yang seperti itu bagi Allah Subhanahu wa taala yasir, mudah baginya subhanahu wa taala. Sehingga hujan yang datang ini jangan sampai kita lewatkan seakan-akan ini cuma sekedar fenomena alam. Hujan sudah biasa, start dari kecil kita udah biasa hujan, apalagi kalau waktunya udah bulan hujan udah biasa. Jangan. Orang yang beriman adalah mereka yang pintar. Sebagaimana orang yang pintar berdagang, mereka tahu bagaimana celah-celahnya mengambil keuntungan dari momen-momen yang tepat. Dia tahu. Orang yang jiwanya itu pedagang tahu, oh ini nih saatnya saya jualan ini. Oh kalau lagi begini saya kasih diskon sekian persen. Oh kalau trennya lagi ini coba saya ganti, mungkin saya kasih promosi. Orang yang pintar dagang itu mereka tahu. Begitu pula dengan bidang-bidang yang lain, mereka tahu bagaimana cara mengambil kesempatan yang kecil kemudian dirubah jadi keuntungan yang besar. Maka modal perdagangan kita yang akan kita bawa menuju negeri akhirat adalah iman dan amal saleh. Sehingga betapa rugi seorang muslim apabila terdapat momen-momen yang berharga kemudian dia lewati begitu saja tanpa dia manfaatkan. Tidak zikir, sehabis subuh dia tidur, tidak ada zikir pagi maupun tidak ada zikir petang, tidak ada tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada doa ketika turun hujan, tidak ada doa ketika hujan mulai deras, tidak ada doa yang terpanjatkan ketika hujan. Kemudian ketika hujan turun seakan-akan dia tidak mengambil pelajaran apa-apa. Rugi betul muslim yang seperti ini. Karena kita sebagai muslim dengan waktu yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu waktu kita itu seberapa panjang. Sehingga setiap waktu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kasih hendaklah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan sebaik-baiknya ya kawan. Dan ini merupakan nasihat terutama bagi diri Anda pribadi dan kemudian bagi antum semua. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kemudian kita akan lanjutkan pada pelajaran kita. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kisah Yunus alaihi salam, kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian Ibnu Katsir meriwayatkan atau membawakan beberapa ayat dari beberapa surat dari surat Al-Qur'an yang di situ menceritakan tentang Nabi Yunus. Yang pertama tentunya adalah surat Yunus, yang kedua ada surat Anbiya, yang ketiga ada surat Saffat, yang ketiga ada surat Nun. Dalam surat Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin."
Sesungguhnya Nabi Yunus itu adalah seorang rasul. Sehingga kita mengetahui bahwa kedudukan Nabi Yunus alaihissalam bukan cuma sebatas nabi. Karena nabi dengan rasul, maka pangkatnya, kedudukannya lebih tinggi rasul. Kenapa? Karena seorang rasul itu diutus ke tengah-tengah kaum yang mereka itu menyelisihi dia. Berbeda dengan nabi. Nabi itu diutus ke tengah-tengah kaum yang kaumnya udah setuju. Udah setuju walaupun belum tentu melakukan, tapi kita setuju. Sedangkan rasul udah nggak ngelakuin dan kita nggak setuju apa yang dia katain. Ini ngomong apa ini orang? Saya nggak setuju. Kalau nabi, oh iya saya setuju, cuma kebetulan aneh enjoynya yang begini. Tapi udah setuju. Sehingga tentunya dari misi dakwah dan kemudian keadaan tantangan dakwahnya, maka rasul lebih mulia daripada nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala bilang di sini, wa inna Yunus laminal mursalin, bahwa Nabi Yunus merupakan salah satu dari seorang rasul. Wa qala ahlu tafsir, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ba'atsallahu Yunus alaihi salam ila ahli Nainawa. Nabi Yunus itu diutus di tengah kota yang namanya Nainawa. Kalau sekarang namanya adalah Mausul. Ya kalau kata bahasa Indonesianya Mosul di Irak. Di negeri Irak. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam diutus di tengah-tengah negeri Nainawa. Fada'ahum ila Allah azza wa jal fakadzabuhu wa tamarradu ala kufrihim wa inadihim. Maka sebagaimana keadaan para rasul ketika mereka diutus di tengah-tengah kaumnya fakadzabuh, nggak setuju. Saya nggak setuju dengan apa yang dibawa, dan tentunya yang dibawa oleh setiap para rasul adalah misi tauhid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ikhlas, murni. Yang namanya murni itu tanpa pencemaran, tanpa kotoran, tanpa noda, itu namanya murni. Karena kalau ada setitik saja noda kesyirikan, noda kekufuran akbar, maka itu udah nggak murni lagi. Sudah nggak murni lagi. Yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid. Yang mana tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala, tanpa pencemaran, tanpa penodaan, tanpa pemberian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit nggak boleh. Harus murni, mukhlishina lahuddin. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu ulang-ulang mukhlishina lahuddin. Kenapa? Karena kalau udah ada setitik aja pemberian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak murni lagi. Maka ketika Nabi Yunus membawa misi ini ke tengah-tengah kaumnya, maka kaumnya nggak setuju. Sebagaimana keadaan para rasul. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam melihat keadaan kaumnya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, falamma tala dzalika alaihi min amrihim. Maka tatkala udah lama didakwahin, kemudian Nabi Yunus itu mulai merasa khawatir. Aduh, sepertinya dakwah saya di tengah negeri Nainawa ini kurang berkembang. Sudah kurang berkembang, saya khawatir bahwa mereka akan membuat sesuatu yang enggak ke saya, mengancam saya atau berbuat tindak-tindak kekerasan. Saya khawatir kepada diri saya sendiri, dan saya juga kesel kepada diri saya sendiri. Kenapa bisa kesel? Karena orang itu apabila semangat dalam berdakwah, ketika dakwahnya itu tidak diterima, maka dia ada rasa kecewa. Aduh, ini orang kenapa ya? Aneh bukan mau nagih utang, bukan. Aneh mau ngasih hidayah, nggak minta apa-apa. Kok kenapa ditolak? Kenapa nggak diterima? Kenapa sih nggak difikirkan? Difikirkan dulu deh. Terimanya nanti nggak apa-apa, tapi difikirkan dulu. Janganlah langsung ditolak mentah-mentah seperti itu. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam saat itu bilang, udahlah saya cari objek dakwah yang lain saja. Saya pindah ke negeri lain aja deh. Insya Allah masih banyak orang yang mau mendengar dakwah saya. Masalahnya adalah Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk pindah, untuk mengganti objek dakwah.
Ya kalau sekarang dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa berdakwah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan. Apabila di sini nggak cocok, ya mungkin kita bisa pindah. Apabila di sini nggak ada yang kurang suka, mungkin di tempat lain ada yang suka. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala utus dia kepada sebuah kaum di negeri Nainawa, dan Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan untuk pindah. Cuman karena Nabi Yunus alaihissalam sudah kadung, gedek gitu, wa huwa kadhim makdhum, maka dia bilang, saya ganti aja, saya ganti objek dakwah. Kalau bisa saya berlayar gitu, tempat yang jauh, tempat yang jauh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, idh abaqa ilal fulkil mashhun, maka tatkala dia alaihi salam berjalan, kemudian ketemulah segerombolan orang yang akan berlayar mengarungi lautan, idh abaqa al fulk, kemudian dia naik ke situ. Nabi Yunus alaihissalam, idh abaqa ilal fulkil mashhun, maka dia naik ke kapal tersebut. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika di tengah-tengah perjalanan kapal itu, Allah Subhanahu wa taala datangkan ombak yang tinggi, ada badai, ada angin, sehingga saat itu orang-orang yang ada di atas kapal bilang, ini kalau perbekalan apa yang dibawa oleh kapal ini tidak dikurangin, kapal ini akan tenggelam. Maka buang. Lihat barang-barang yang nggak dipakai, buang. Baju-baju yang misalnya udah lebih dari 3 pasang, 2 pasang, udah keluarin. Bekal-bekal makanan yang udah berlebihan, keluarin, supaya mengurangi beban. Maka dikeluarinlah ini beban untuk supaya kapal ini tidak tenggelam. Ternyata setelah dikeluarin itu barang-barang dari kapal, ini kapal masih akan karam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasahama fakana minal mudhadin, maka mereka berdiskusi, musyawarah, mereka memutuskan bahwa barang-barang dibuang ke laut udah nggak cukup, mau nggak mau harus ada penumpang yang diceburin ke laut, dia harus keluar. Kenapa? Kita lebih baik mengorbankan satu daripada semuanya mati, daripada kapal karam semuanya mati. Harus ada yang nyebur di sini. Maka diundilah, fasaham, kata Allah Subhanahu wa taala, diundi. Mereka undi, ditulis namanya, siapa namanya Yunus, siapa namanya Fulan, siapa namanya Alan, ditulis, diundi, keluar. Ternyata yang keluar adalah namanya Yunus alaihissalam. Yunus keluar. Cuman orang itu bisa melihat bagaimana kalau orang itu saleh, maka dia itu dahulu dihargai di tengah-tengah manusia. Dia tahu bahwa Yunus ini yang keluar ini, semenjak kakinya menapakkan ke dalam kapal tersebut, dia nggak ngomong yang macem-macem, nggak berakhlak yang macem-macem. Bagaimana muamalah dengan orang-orang di kapal itu baik, bagaimana dia terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh kelihatan. Sehingga walaupun nama Yunus keluar, kata orang-orang penumpang kapal bilang, waduh, ini orang soleh, jangan dia deh, jangan dia. Semuanya setuju, kalau Yunus jangan, kita undi lagi aja, biar yang lain aja deh. Karena mereka sadar bahwa ya bagaimanapun juga yang banyak kekurangan lebih berhak untuk nyebur di situ. Janganlah orang soleh yang nyebur, biarlah kami ini yang banyak maksiat dan banyak kekurangannya aja. Diundi kedua kalinya, keluar lagi Yunus. Maka kata penumpang kapal, ini kebetulan aja. Pertama Yunus, kedua Yunus, kebetulan aja. Yang ketiga kalinya insya Allah bukan Yunus. Diundi lagi, keluar lagi Yunus. Fakana minal mudhadin. Maka saat itulah Nabi Yunus alaihissalam tahu yang seperti ini enggak lain enggak bukan merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu dia bilang, udah, ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya mau mendakwahkan di tempat lain sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah.
dan saya udah kadung marah kepada diri saya sendiri. Jadi bukan marah sama Allah ya. Jangan salah faham gitu dalam memahami kisah para nabi dan rasul. Dia bilang, oh Nabi Yunus ini marah sama Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin kedudukan nabi atau apalagi kedudukan rasul yang mencapai seperti itu. Dia marah kepada dirinya sendiri, kecewa terhadap dirinya sendiri, sehingga makanya cari tempat lain. Maka saat itu dia bilang, udah, ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, biarlah saya yang nyebur. Maka saat itu dia bilang, udah, bismillah. Dia ceburlah ke tengah lautan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan seekor ikan besar. Ya kalau zaman sekarang mungkin ikan paus yang apa tuh jenisnya? Aneh juga kurang tahu. Pokoknya yang itu deh, yang gede. Kalau misalnya kita ditelan sama tuh paus masih hidup, karena kan kalau misalnya paus ya kan kayak lagi ngangap gitu, terus air masuk, nah itu air sama apa aja yang berada di sekitarnya itu masuk. Nah itu yang nelen Nabi Yunus alaihissalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini paus untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Maka dalam sebagian riwayat kemudian paus ini mengelilingi samudra, dan kita mengetahui bahwa paus itu tinggal bukan di lautan yang cetek, samudra yang dalam. Kemudian ini paus makin nyelam ke dalam lautan. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Nabi Yunus untuk mendengar tasbih yang dilakukan oleh penduduk lautan saat itu. Ikan-ikan, karang-karangnya, seluruh makhluk yang di dalam itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang ulama kecuali sampai ikan di lautan pun itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ulama. Artinya makhluk-makhluk selain manusia itu mereka itu berzikir, mereka itu beristighfar. Cuma kitanya aja yang nggak tahu. Di Al-Quran pun disebutin bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah riwayat, ketika pagi dan petang orang yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cuma dua. Kemungkinan dia itu syayatin, atau kemungkinan dia adalah serusak-rusaknya Bani Adam. Serusak-rusaknya Bani Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ayatnya yang besar, terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, maka saat itu yang tidak bertasbih adalah Bani Adam yang memang sudah tidak biasa mengingat berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Enggak biasa dia mengingat kebesaran Rabbnya. Kebesaran Rabbnya. Kenapa? Karena seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di antara langit dan bumi, mereka semua bertasbih kepada Allah Tabaraka wa taala sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Isra. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah Nabi Yunus alaihissalam tahu, oh iya, ini peringatan nomor sekian bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingati saya atas dari apa yang saya telah perbuat. Maka saat inilah Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam sebuah doanya yang insyaallah kita itu semua hafal. Maka kata Nabi Yunus alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yunus alaihi salam, fanada fi dhulumat. Maka Nabi Yunus alaihissalam berdoa di dalam kegelapan, dan yang di dalam kegelapan yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya jamak, ya kan? Kalau zulmah itu kegelapan bentuknya singular, cuma satu kegelapan. Tapi kalau sudah lebih dari dua, kalau dalam bahasa Arab lebih dari dua, itu bentuknya jamak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bilang fi dhulumat, dalam kegelapan yang jumlahnya lebih dari dua.
Maka kata para ulama, kata mufassirin, Ibnu Abbas, Mujahid, dan juga para sahabat-sahabat Nabi SAW, yang dimaksud di sini adalah Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegelapan perutnya ikan paus. Yang kedua, dalam kegelapan kedalaman samudra. Karena kita mengetahui kedalaman samudra walaupun siang itu gelap. Kalau udah dalam itu, walaupun siang, matahari itu nggak tembus ke dalam situ, nggak sanggup. Subhanallah. Dan yang ketiga, dalam kegelapan malam, kegelapan perut ikan paus, kegelapan samudra, dan yang ketiga adalah kegelapan malam. Apa yang Nabi Yunus bilang? Yang Nabi Yunus bilang adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Loh, terus doanya di mana, Ustaz? Ya kan? Katanya doa. Doa itu kan, ya Allah tolong saya minta ini, tolong saya diangkat ini. Nabi Yunus alaihissalam cuma bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Loh, terus doanya di mana? Ya kan? Cuma terkadang kita itu kebiasaan zikir-zikir yang telah disyariatkan kita nggak mau cari, kita nggak mau bertadabbur. Katanya doa, ini mana doanya? Dan kita nggak mau mencari keterangan para ulama, seakan-akan ya udah begitu aja lah. Sehingga jangan heran apabila kita mengangkat kedua tangan kita kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya itu terasa hambar. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan seperti ya udah begitu aja. Angkat tangan, doa, selesai, pergi, seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak memaknai apa yang kita ucapkan itu cuma sekedar rutinitas. Yang pertama, Nabi Yunus alaihissalam bilang la ilaha illa ant. Kenapa? Karena setiap dosa yang kita perbuat itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti setiap dosa yang kita perbuat ada kaitannya dengan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutamanya adalah hak ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika kita bilang la ilaha illa anta, kita itu mengakui bahwa iya tidak ada ilah kecuali engkau ya Rabb. Artinya engkaulah yang berhak untuk menerima segala jenis ketaatan. Engkaulah yang berhak, engkaulah segala yang tidak berhak untuk menerima kekurangan dari hambamu ini. Gak boleh. Sehingga ketika kita mengakui la ilaha illa anta, kita balikkan itu level. Artinya kita mengakui, iya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah berbuat kurang, aku telah berbuat ada kekurangan hakmu, maka saat ini aku ingin mengakui bahwa engkaulah zat yang maha sempurna, yang gak boleh ada kekurangan dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, terkadang Bani Adam itu mereka terlena dalam menunda taubat. Iya kan? Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu menunda taubatnya, itu merupakan tambahan dosa. Sehingga dia mendapatkan dua dosa. Dosa yang telah dia perbuat dan dosa menunda taubat. Karena seorang hamba yang mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu adalah fastaghfaru lidzunubihim. Ketika dia berbuat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu fastaghfaru lidzunubihim, dia langsung bertaubat tanpa ada penundaan. Karena dia tahu bahwa kata para sahabat, janganlah lihat kadar dosanya, tapi lihatlah kepada siapa maksiat itu engkau perbuat. Sehingga menunda taubat saja dalam Islam itu merupakan dosa tersendiri. Dosa tersendiri. Jadi apabila kita mempunyai teman yang bilang, udah deh ntar dulu deh, aneh masih muda, kita kasih tahu, ya akhi, ya ukhti, kalau engkau menunda taubatmu, itu sama saja dengan engkau menambah kadar dosamu menjadi double. Bukan hanya engkau tidak bertobat dari dosa yang telah engkau perbuat, tapi engkau juga menambah dengan dosa menunda taubat. Menunda taubat. La ilaha illa anta subhanak. Maka ini semakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhak menerima kekurangan dari kita. Sehingga setiap kekurangan dari kita, hendaklah kita langsung bertaubat sesegera mungkin. Sesegera mungkin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Kemudian Nabi Yunus alaihissalam mengakui bahwa dirinya adalah termasuk dari orang-orang yang zalim. Di sini letak doanya. Kenapa? Karena kezaliman seorang hamba itu berbanding lurus dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia. Sehingga saat dulu para salaf bilang segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala atau yang kita tidak sukai itu semuanya berasal dari dosa-dosa kita semua. Dari dosa saya. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang ini, mungkin ada yang gitu. Sehingga ketika kita mengakui inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya betul-betul dari orang-orang yang zalim, sebagaimana tulusnya pengakuan kita, maka sebesar itu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah dari seorang hamba tersebut. Sehingga apabila kita bilang itu inni kuntu minadh dhalimin, seberapa tulus kita, dan semakin tulus maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bala sebesar dengan ketulusan kita ketika kita mengucapkan doa tersebut. Sehingga subhanallah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa yang lafadznya singkat tapi bermakna padat dan dalam. Subhanallah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala cuma menjelaskan satu doa ini keluar satu buku. Keluar satu buku, subhanallah. Yang mana kalau kita baca seakan-akan kita menyaksikan keajaiban, ya Allah kok bisa seorang ulama menerangkan sedemikian rupa. Cuma itu Ustaz, iya cuma itu doang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keluar satu buku tebel lagi, bukan cuma tipis selembar dua lembar, tebel. Subhanallah. Sehingga banyak sekali yang kekurangan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala cuma sekedar rutinitas saja. Sehingga hambar. Dan sesuatu yang hambar itu tidak akan mendatangkan kenikmatan, ketagihan. Dia nggak akan ketagihan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada, biasa aja, rutin aja. Berbeda dengan seseorang yang betul-betul tahu, enggak, saya butuh. Orang yang tahu dia butuh, sekarang, harus sekarang. Lihat bagaimana misalnya kita menerima informasi, deal, baru kejadian sedemikian rupa. Atau terkadang kita menerima seperti itu, maka kita langsung terbesit, ya Allah, ini saatnya saya berdoa. Apalagi sedang hujan, apalagi demikian, apalagi ini hari Jumat, apalagi ini doa setelah asar. Saat itu kita bilang saya butuh untuk berdoa. Berbeda dengan kualitas dengan orang yang rutin aja dia berdoa. Memang sama-sama mengangkat tangan, memang sama-sama mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, memang sama-sama mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah, sama doanya, tetapi kualitas itulah yang membedakan antara satu hamba dengan hamba yang lain. Si hamba yang merasa butuh berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, maka dia merasakan nikmatnya itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ladzatul munajat itu betul-betul dia tahu. Dan dia tidak akan mengorbankan kenikmatan doa dia dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bilang falaula annahu kana minal musabbihin. Nabi Yunus alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia bukan dari orang-orang yang biasa bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka sungguh betul-betul kami akan tinggalkan dia di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi sebelum itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, sesungguhnya dia merupakan salah satu yang biasa bertasbih. Apa hubungannya? Karena orang yang biasa bertasbih, maka kualitas doanya maupun kualitas ijabah dari Allah Subhanahu wa taala berbanding lurus dengan kesolehannya dia. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam kisahnya, maka di sini saya ingin mengulang bahwa kualitas doa kita itu tergantung bagaimana amalan seharian kita. Jangan lupa, jangan cuma bilang oh ini hujan, iya istijabah, oh iya ini sepertiga malam, oh iya ini hari Jumat, oh iya ini Ramadan. Coba perhatikan di luar waktu-waktu tersebut, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang minal musabbihin, dari orang-orang yang minal musallin, dari orang-orang yang selalu sholat, dari orang minadz dzakirin, dari orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, apabila kita termasuk dari orang-orang tersebut, biasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Rabbana, itu Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan itu pintu langit.
Subhanallah. Jadi jangan cuma mikir, oh iya ini kan Jumat, ini kan hujan. Coba perhatikan bagaimana kualitas penghambaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala justru di luar waktu-waktu tersebut. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat waktu-waktu lapang, di saat gaji lagi baru turun, usaha lagi lancar, keluarga lagi senang, seakan-akan dunia ini udah tidak ada halangan lagi. Coba kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Di saat itu justru kita bukannya terlena dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tapi kita justru meningkatkan bagaimana kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar nanti apabila kita berubah keadaannya, sebagaimana keadaan Nabi Yunus berubah, kemudian kita berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kualitas doa yang kita panjatkan maupun kualitas ijabah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu jauh melebihi apa yang kita berikan. Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ta'arruf ilallahi fir raha. Kalau orang yang biasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat lapang, ya'rifka fi syiddah, maka saat sempit Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ingat, akan peduli betul terhadap hamba tersebut. Betapa banyak dari kita ketika dizalimi betul sama seseorang, itu nggak lama ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mazlum, yang terzalimi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian langsung ijabah doa hamba tersebut. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan kualitas doa kita, bukan hanya dari segi waktunya, tapi juga dari segi di luar hal tersebut, berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa keharaman yang berusaha kita tidak lakukan, rizki yang halal, jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita itu rizki yang haram, sehingga ketika kita mengangkat tangan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima ijabah dengan ijabah yang hasanah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabathnahu bil ara'i wa huwa saqim. Maka ketika sudah berdoa seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada si paus untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam, sehingga dia terdampar pada sebuah tanah yang gersang. Dia terdampar pada sebuah pulau, dan di situ keadaannya itu gersang. Fanabathnahu bil ara'i wa huwa saqim, dan dia dalam keadaan sakit. Sebagian riwayat dibilang bahwa Nabi Yunus alaihissalam sakit kulit. Sakit kulit gitu, terkelupas kulitnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan sebuah pohon di tengah tanah yang gersang, yang kemudian kalau pohon itu didekati, kemudian diusap-usap pohon tersebut kepada tubuhnya Nabi Yunus, maka seluruh sakit-sakitnya itu hilang. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi Yunus alaihissalam kembali ke kampungnya. Sebelum Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam mengancam kepada kaumnya. Artinya, apabila kalian memang betul-betul tidak mau menerima pesan saya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan azab kepada kalian setelah beberapa hari. Sebagian riwayat bilang setelah 3 hari. Maka ketika Nabi Yunus itu telah berlayar, kemudian 3 hari ini udah lewat, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan, turunkan mendung yang begitu gelap ke tengah-tengah negeri Nainawa ini, Kemudian para penduduk kampung pun alhamdulillah mengingat pesannya Nabi Yunus. Sebagaimana Nabi SAW kenapa selalu khawatir ketika mendung, maka mereka pun saat itu khawatir ketika mendung itu mulai gelap. Bukan hanya sekedar manusia yang khawatir, para binatang pun saat itu mulai khawatir. Mereka berlari-larian dari para induknya, saking gelapnya saat itu. Maka saat itulah penduduk negeri Nainawa bilang, jangan-jangan ini doanya Nabi Yunus.
Jangan-jangan ini doanya Nabi Yunus. Apalagi sebelum itu yang namanya kisah-kisah kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu dihancurkan kaum Lut, dihancurkan kaum Ad, dihancurkan kaum Tsamud. Maka saat itu mereka sadar, sudah cukup kekufuran kita, sudah cukup kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita beriman. Sudah saatnya kita beriman. Maka satu kampung negeri Nainawa itu memutuskan untuk beriman, bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beriman, maka digeserlah itu mendung yang tadi. Digeserlah mendung yang tadi itu. Maka tatkala Nabi Yunus alaihissalam diutus kembali ke kampungnya, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, diutus ke tengah-tengah kaum yang berjumlah 100.000 orang bahkan lebih. Maka ketika Nabi Yunus masuk ke kampungnya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala rubah kembali. Bagaimana yang tadinya dia dengan segala kekecewaannya dia masuk ke kampungnya, telah mendapati bahwa kaumnya itu telah beriman, telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus." Kampung mana, kata Allah Subhanahu wa taala, yang penduduknya, yang keimanan penduduknya lebih bermanfaat daripada penduduknya kaum Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kata siapa keimanan itu tidak bermanfaat dalam menolak bala? Itu cuma ujaran-ujaran dari mereka saja yang tidak mengerti agama. Keimanan amal saleh bermanfaat dalam menolak bala, menolak segala musibah, bahkan mendatangkan manfaat fid dunya wal akhirah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kaum mana yang penduduk negerinya keimanan mereka lebih bermanfaat di dunia dibandingkan kaum Nabi Yunus alaihissalam, di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan mendung yang sedemikian rupa, kemudian mereka itu memutuskan untuk bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala lewatkan adab saat itu juga, sehingga mereka bisa melihat bagaimana buah keimanan mereka di depan mata mereka, subhanallah. Maka Nabi Yunus alaihissalam, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, kembali ke kampungnya dan berdakwah ke tengah-tengah mereka, beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan yang salah, meluruskan yang salah, kepada sejumlah mi'ati alf, 100.000 atau bahkan lebih. Fa'amanu famata'nahum ilahin, maka mereka semua menjadi penduduk yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa memberikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan risalah tauhid yang dibawa Nabi Yunus, beriman kepada nabinya, beriman kepada syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Famatta'nahum ilahin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Sehingga bekal yang paling bermanfaat yang akan kita bawa adalah keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat di dunia dan juga nanti di akhirat kelak. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, imannya kaumnya Nabi Yunus alaihissalam bukan cuma bermanfaat di dunia, tapi nanti di akhirat mereka pun akan dilindungi dari azab akhirat. Bukan cuma azab di dunia Allah Subhanahu wa taala geser, tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga lindungi mereka dari adab akhirat. Maka dengan demikian kita sudah menyelesaikan kisah Nabi Yunus alaihissalam.